Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali pada media daring pada mata pelajaran IPS kelas 9. Kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, mari kita awali, kita iftitahi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswa sekalian, pada pertemuan ke-6 ini kita masih membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Kita masuk pada negara yang ketiga, yaitu negara Inggris. Negara Inggris adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa yang merupakan negara kecil. Ini bisa Anda lihat di sini negara Inggris, ini kecil sekali ini, yang berwarna kuning ini di sini. Ini negara Inggris. Kalau kita besarkan, ini Inggris. Nah, ini negara Inggris yang kuning ini. Yang kuning agak campur, agak keputihan ini. Letak negara Inggris. Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai dengan 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Inggris atau Selat Channel. Luas wilayah Inggris mencapai 244.110 km persegi yang meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, dan sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jarak dari utara sampai selatan wilayah Inggris mencapai 965 km dan jarak dari utara ke barat mencapai 515 km. Ini wilayah Inggris, ini Skotlandia yang terdiri dari beberapa negara wilayah bagian. Ini namanya Skotlandia, kemudian di sini England, ini Wales, dan ini Irlandia Utara. Irlandia ini sudah merupakan ini negara baru. Ini Irlandia Utara ini masih masuk wilayah negara Inggris. Kalau ini bisa Anda lihat lebih jelas lagi. Ini Skotlandia, England, Wales, dan Irlandia Utara. Ini sudah negara berbeda lagi. Iklim, karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Bentuk muka bumi, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di bagian selatan. Geologi, secara geologi Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasuk kebutuhan energinya selama abad 20. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Kondisi penduduk aslinya terdiri dari dua kelompok, yaitu suku bangsa Celt yang tinggal di Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Kemudian bangsa Jerman, yaitu tinggal di Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Siswa-siswa sekalian, kita lanjutkan. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu negara Australia. Australia merupakan negara yang terdapat dalam satu benua. Berarti satu benua itu hanya dihuni oleh satu negara. Ini wilayahnya. Ini bisa Anda lihat di sini. Ini Australia, letaknya di selatan negara kita yang berwarna hijau. Letak lokasi Australia dapat kalian lihat pada pembahasan tentang benua Australia yang kemarin sudah kita bahas. Adapun batas negara Australia sama seperti pada batas benua Australia, karena benua Australia hanya terdiri dari satu negara. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur,
Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia juga. Ini bisa kita lihat sebelah utaranya, ini berbatasan dengan Laut Timur, ini lautnya. Kemudian ini Laut Arafuru, kemudian di sini Selat Torres. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Koral di sini, kemudian ini Samudra Pasifik. Nih, berarti ada dua macam. Kemudian di sebelah selatan dan Laut Tasman. Nih. Berarti ada tiga koral, Laut Koral, Samudra Pasifik, dan Laut Tasmania. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di barat juga Samudra Hindia. Kita lanjutkan. Iklim. Iklim di Australia bervariasi karena wilayah sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Bentuk muka bumi setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah yang terpadat. Ini bisa Anda lihat. Berarti jumlah penduduknya itu yang paling banyak di wilayah timur dari Queensland sampai Victoria. Siswa-siswa sekalian, kita lanjutkan. Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Dividing Ring terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam namun merupakan tanah yang sangat subur di Australia. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Australia juga memiliki sistem terumbu karang yang terbesar di dunia yang diberi nama The Great Barrier Reef. Ini Anda bisa melihatnya. Ini di bagian timur, ini ya, jurang yang memanjang. Ini The Great Dividing Ring. Ini bisa Anda lihat pada peta. Kemudian karangnya yang memanjang ini di sekitar Laut Koral ini. Ini di sini ada The Great Barrier Reef. Berarti karangnya ini juga berarti mempunyai keindahan alam yang luar biasa. Secara geologi, Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, kemudian fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Ini gambarnya biji mangan, batuannya begitu. Kemudian kondisi penduduk. Penduduk Australia asli adalah suku aborigin. Penduduk lainnya adalah bangsa pendatang yang datang dari berbagai negara dan juga dari berbagai benua. Ada yang berasal dari Eropa, Asia, kemudian dari Afrika. Itu datang ke wilayah benua atau negara Australia. Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari sampai sekarang datang di Australia. Kita lanjutkan. Ini gambar dari suku aborigin. Yang keempat, kita masuk pada negara Mesir. Negara Mesir adalah sebuah negara yang terdapat di benua Afrika. Ini bisa Anda lihat di sini. Ini Egypt, ini Mesir, ini wilayah negara Mesir. Ini kalau kita besarkan, ini negara Mesir. Ya, negara Mesir.
Sebelumnya kita kembali lagi, ini benua Afrika itu di sini ya, kita Afrika di sini ya. Saya ulang kembali, ini benua Afrika, ini Mesir. Mesir di bagian utaranya, di bagian Afrika sebelah utara. Kita lanjutkan, ini kalau tadi kita perbesar, ini negara Mesir. Ini Laut Merah. Laut Merah di sini Laut Mediterania. Kita lanjutkan letak Mesir. Mesir terletak pada posisi 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian besar negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat berbatasan dengan negara Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan negara Sudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Luas wilayahnya mencapai 1.500.000 km persegi. Kita lihat pada peta di sebelah utara di sini adalah Laut Mediterania. Ini bisa Anda lihat di sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania. Di sebelah ini di sebelah utaranya ya, di sebelah utaranya Laut Mediterania. Di sebelah baratnya itu negara Libya. Di sebelah selatannya itu berbatasan dengan negara Sudan. Di sebelah timurnya di sini adalah Laut Merah. Iklim Mesir memiliki iklim subtropis dan iklim gurun. Hanya ada dua musim utama, yaitu musim panas yang sangat panas, kemudian musim dingin yang ringan, berarti tidak terlalu panas. Kemudian bentuk muka bumi negara Mesir bagaimana? Sebagian besar di wilayah Mesir merupakan gumuk pasir atau sand dune yang terletak pada wilayah yang rendah yang terdapat antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Ini gambarnya bisa Anda lihat. Ini gumuk pasir atau bukit-bukit pasirnya yang dibawa oleh angin dan diendapkan di sini menjadi gumuk pasir. Kemudian secara geologi Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talc, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang melimpah. Ini adalah fosfatnya. Kemudian kondisi penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu orang Nubian, orang Hamid, dan orang Arab. Sebagian besar 90% dari penduduk Mesir beragama Islam, sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Karena itu, konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Siswa-siswa sekalian, cukupkan dulu pertemuan pada kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.